Pagi hari ini saya mau menyampaikan satu firman yang lebih mengenai Yesus yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita semua di sini. Doa saya berharap pada waktu kita keluar dari tempat ini, kita menjadi orang-orang yang memberitakan, menyampaikan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita semua. Ya, satu karya, satu hal yang hebat dan luar biasa. Apa yang akan saya sampaikan terbatas oleh kata-kata. Ya, pada waktu saya menyiapkan firman ini, sulit sekali untuk menemukan kata yang tepat tentang apa yang Dia lakukan dalam hidup kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, kata itu tidak bisa menjelaskan dengan begitu tepat karyanya yang hebat dan luar biasa. Ya, dan saya berdoa dan berharap Roh Kudus bisa bekerja dalam diri kita semua di sini lebih daripada apa yang bisa saya sampaikan, karena saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Hari ini firman-Nya judulnya adalah Yesus yang agresif. Gak tahu kata ini tepat atau tidak, tapi saya pikir inilah yang paling mendekati apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Saudara, minggu depan, hari Jumat, 2025 tahun yang lalu, ada satu kejadian yang saudara itu mengguncangkan surga. Menjungkir balikan alam maut. Memutar balikan sejarah saudara. Dan masa depan. Bahkan bukan hanya itu. Kejadian hari itu mengubah nasib umat manusia. Dan mengubah nasib saudara dan saya. Bahkan bukan hanya itu, di mana kita akan berada untuk selama-lamanya, itu diubahkan di Jumat depan nanti. Apakah saudara menyadari bahwa itu bukan hal yang biasa? Alam maut tergoncang, surga juga menjadi tidak biasa lagi. Ya, alam maut tidak pernah sama lagi setelah hari itu. Ya, bagaimana hari itu menjadi hari yang betul-betul fenomenal saudara. Karena seorang yang namanya Yesus melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini saya mau mencoba untuk menyampaikan poin yang pertama. Saya gambarkan Yesus yang agresif adalah Yesus yang adalah kehidupan kekal. Yang agresif atas maut. Saudara, firman Tuhan katakan di Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ada beberapa poin di sini saya mau sampaikan. Firman Tuhan katakan, Kristus itu bahkan mengasihi kita lebih daripada malaikat-malaikat. Malaikat jatuh, ya, disampaikannya ke dalam neraka. Kita jatuh, dikejarnya, ditebusnya, dicarinya, diingininya, bahkan diperjuangkannya sampai nafas terakhir saudara untuk kita bersama dengan Dia. Bahkan pujian dan penyembahan malaikat yang begitu sempurna dengan nada-nada yang begitu indah sudah tidak lagi cukup untuk menyenangkan hatinya. Dia senang bahkan dengan pujian dari kita semua yang tidak sempurna. Yang suaranya fals, yang notnya pun kadang-kadang terbatas, betul? Yang kadang-kadang kalau nyanyikan sumbang suaranya, aneh. Bagaimana Tuhan yang begitu sempurna, begitu mengasihi kita-kita yang jauh sekali dari sempurna. Itulah namanya
kasih-Nya buat saudara dan saya. Ya. Firman Tuhan katakan di sini, kita adalah darah dan daging. Dia tahu persis bahwa kita adalah darah dan daging. Yang sangat terbatas di dalam segala hal. Yang punya banyak sekali kelemahan dan kekurangan saudara. Ya. Dan dia tahu persis bahwa hanya ada satu tempat. Saudara, saya sampaikan benar-benar. Hanya ada satu tempat yang akan dapat memisahkan dia dari saudara dan saya. Yaitu alam maut. Tidak ada yang lain. Kesengsaraan, penderitaan, sakit, penganiayaan. Apapun saudara yang bisa saudara sebut. Tidak akan pernah bisa memisahkan dia dengan kita. Dia akan ada di sana. Tetapi hanya satu tempat, yaitu alam maut. Yang dia tahu itu akan membuat dia terpisah kekal dengan yang dikasihinya, yaitu kita. Saya mau menyampaikan bahwa saya selalu mengingat poin ini. Kalau ada satu kata yang dia paling gak suka untuk ucapkan, ya, adalah bye-bye. Perpisahan itu sesuatu yang sangat dia tidak suka. Dia sangat benci dengan perpisahan. Ya. Oleh sebab itu kenapa dia tahu persis bahwa inilah satu-satunya tempat di mana saya tidak akan pernah bisa bersama dengan yang dikasih, yaitu kita semua di sini, yaitu alam maut. Dan alam maut itu hanya untuk darah dan daging. Siapa yang masuk ke alam maut? Manusia yang dikasihnya, yaitu kita semua yang terbuat dari darah dan daging. Ya, kita semua itu sudah dipanis dan sudah di ultimatum bahwa akhir ending hidup kita itu pasti maut. Karena kita semua sudah berdosa, kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan kita semua sudah hidup di dalam cara hidup kita sendiri yang terpisah dengan Allah. Ya. Jadi tidak ada cara satu-satunya untuk dia memastikan bahwa yang dikasihnya yaitu saudara dan saya yang terbuat dari darah dan daging tidak lagi ada di alam maut, yaitu dia menjadi darah dan daging sama seperti saudara dan saya, supaya dia bisa masuk ke alam maut dan mengambil alih kuasanya yang ada di sana. Wow. Saudara menangkap? Ya. Dia hanya mau satu. Kita yang dikasihnya tidak ada di sana. Ya. Karena satu-satunya kuasa sebelum Kristus ada di kayu salib yang betul-betul menjadi dominion si jahat. Si iblis adalah alam maut. Dan disitulah tempat di mana dia harus ambil alih kuasanya. Sehingga pintu gerbang maut itu ada di tangannya. Dan dia tahu persis bahwa setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak akan ada lagi di sana. Tidak akan bersama-sama dia untuk selama-lamanya. Saudara, untuk itulah dia mengejar saudara dan saya. Untuk itulah hari ini kita ada di tempat ini sebagai satu jemaat. Untuk itulah kenapa kita melakukan semua hal ini dengan sekolah, dengan yayasan, dengan semua hal yang baik yang kita lakukan. Pesannya cuma satu. Kita mau punya hati yang sama dengan Yesus. Yaitu apa? Supaya lebih banyak orang untuk bisa tidak lagi ada di sana. Tapi bersama-sama dengan dia. Ya, menikmati rumahnya dan surganya yang kekal. Itulah pesan yang utama yang hari ini saya mau sampaikan. Yang pertama, saudara, untuk itulah kenapa dia mengejar, bahkan dia memastikan bahwa sampai nafas terakhir, ya, kalau perlu sampai nafas terakhir, seorang itu bisa menerimanya, percaya kepadanya, dan akhirnya diselamatkan dari maut. Saudara, saya membayangkan minggu depan, hari Jumat, itu menjadi satu peringatan yang sebetulnya kita perlu rayakan dengan sangat luar biasa, saudara. Kenapa? Karena hari itulah alam maut bangkrut. Cuci gudang. Ya. Saudara pernah lihat satu toko yang mau tutup? Ya, saya pernah beberapa tahun yang lalu. Sale 50%, 70%. Ya, isinya tas semua.
Istri saya lagi mau cari tas, saya temani. Dan dia antri-antri yang kemudian penuh sekali orang di sana, berjubel sekali orang. Dan semua berebut seperti penjarahan, saudara. Itu seperti penjarahan betul-betul, tapi penjarahan yang bayar. Ya, semua orang ambil, ada yang ambil 2, ada yang ambil 3, saya lihat ada yang orang bawa 4, ada temennya semua. Sampai saya pikir, wow ini toko benar-benar ya, disikat habis nih. Jadi kita berpikir ini kalau besok atau lusa kita lagi ke sini, pasti ini barang sudah nggak ada. Udah kosong. Ya. Dan saya mau sampaikan itulah yang terjadi hari Jumat itu. Itulah yang terjadi sebetulnya. Ya. Bangkrut betul-betul saudara. Ya. Saudara, apakah saudara mengerti bahwa ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan kita lakukan? Ya. Setelah hari itu, keadaan surga dan keadaan neraka atau alam maut tidak pernah sama lagi. Surga yang tadinya kosong, menjadi surga yang begitu penuh. Dengan orang-orang yang dikasihinya itu kita, yang ditebusnya. Alam maut yang tadinya penuh, sesak, menjadi kosong. Dan bahkan tidak ada lagi orang, itulah kerinduan hatinya. Ya, saudara, saya mau satu kesaksian saya mau sampaikan. Beberapa bulan yang lalu, kami melayat satu teman dekat, ya. Dan pada waktu kami datang ke tempat persemayamannya di rumah duka, dia menceritakan tentang, kami tahu bahwa papa dan mamahnya yang meninggal itu adalah ayahnya, ya. Ayah dan ibunya itu adalah orang yang tidak percaya sama Yesus. Anak-anaknya semua sudah di dalam Tuhan. Dan begitu kerasnya mereka berdua sampai anak-anaknya berusaha untuk menyampaikan kasih Tuhan, percaya kepada Yesus, mereka tidak mau dengar. Karena mereka merasa bahwa mereka sudah cukup dengan semua kekayaan yang mereka punya, mereka sudah punya semuanya. Ya. Dan ini yang luar biasa saudara, kesaksiannya adalah detik-detik terakhir, ya, papanya itu sudah sakit parah, memang sudah cukup lama, dia ada sakit parah yang dia alami. Kemudian pada waktu sudah koma, keadaannya pun sudah tidak bisa lagi bicara, tapi matanya itu melotot, saudara. Kata temannya kami itu, dia cerita, papa saya itu matanya melotot katanya. Dan kayaknya nggak bisa menutup-nutup gitu, nggak bisa lepas gitu, melotot gini. Nah, mengerikan kan saudara kalau orang sudah koma tapi matanya melotot? Ngeri nggak? Ngeri ya saudara ya, ini wah ini kok begini gitu. Lalu kemudian anak-anaknya berdoa di samping ayahnya itu. Dan ada mamahnya di situ dan kemudian anaknya bilang ke mamahnya, "Ma, percaya sama Yesus. Percaya sama Yesus, Yesus satu jalan." Semua mereka sampaikan, doa-doa mereka naikkan. Dan akhirnya mamanya luluh hatinya melihat kondisi papanya seperti itu. Dan akhirnya dia bicara, membisikkan sesuatu kepada papahnya, kepada suaminya. Dia bilang, anak-anak mau kita berdua percaya sama Yesus. Langsung papahnya detik itu meneteskan air mata. Dan kemudian dia menutup matanya dan meninggal. Saya waktu mendengar kesaksian ini, saya merinding. Detik itu, dari mata yang melotot, mata yang tertutup. Dan kemudian dia bisa melepaskan jiwanya. Karena mendengar anak-anak mau kita percaya pada Yesus. Dia gak bisa ngomong apa-apa. Tapi saya percaya bahwa di dalam hatinya dia katakan iya, saya mau. Akhirnya dia meninggal. Saudara, pesan apa yang saya mau sampaikan cerita kesaksian ini? Kristus mengejar kita yang dikasihinya bahkan sampai napas terakhir. Ya, dia bukan hanya Tuhan yang duduk di atas tahta dan menunggu. Ya, siapa yang qualified, siapa yang mampu untuk masuk ke surga, siapa yang gak mampu langsung disingkirkan. Tidak, dia ikut turut bekerja dan bahkan dia mengambil alih dan memastikan bahwa setiap orang itu betul-betul diselamatkan. Kenapa sampai begitu?
Kenapa sampai begitu, saudara? Kita semua tidak ada yang pernah tahu dan melihat alam maut. Betul. Tapi di Alkitab ada glimpse, bayang-bayang sedikit ratapan, retak gigi, sakit yang tidak pernah hilang. Kemudian sampai ada orang yang bilang, biarkan saya mati, tapi tidak mati-mati di situ. Saudara, alam maut itu tempat yang tidak akan pernah ada satupun dari kita yang sanggup untuk ada di sana. Tidak. Ya. Dan dia tahu persis kenapa dia melakukan itu. Karena dia mengasihi kita semua di sini. Dia memilih menjadi darah dan daging agar dia dapat masuk ke dalam alam maut. Ya. Dan dia menghancurkan kuasa-kuasa si jahat di sana. Firman Tuhan katakan memusnahkan dia. Memusnahkan si jahat dengan segala kuasanya ada di sana. Ya, sehingga setiap orang yang dikasihinya yaitu kita tidak perlu lagi ada di sana. Ya, itu kabar baik bagi kita semua di sini. Ya. Bayangkan selama-lamanya kita akan ada bersama dengan dia di surga. Hidup kita 80 tahun, 90 tahun, bisa 100 tahun. Tapi ada namanya ending dan selesai. Kalau selama-lamanya itu tidak ada endingnya. 300 tahun, 300.000 tahun, 1 juta tahun. Bayangkan saudara. Ya, dan dia tahu persis bahwa dia melakukan hal yang paling penting, yang paling berharga bagi saudara dan saya. Firman Tuhan katakan 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, kabar baiknya kita semua itu tidak akan mati. Kita semua yang percaya pada Kristus tidak akan mati, kita hanya akan meninggalkan dunia ini. Kita akan masuk satu kehidupan kekal. Ya. Setuju? Siapa yang setuju? Amin. Amin. Ya. Luar biasa. Amin. Kemudian yang kedua yang saya mau sampaikan, Yesus yang adalah pertolongannya agresif atas kesulitan hidup. Dia tidak hanya menebus saudara dan saya yang dikasihnya agar bisa terlepas dari maut dan diselamatkan untuk hidup yang kekal. Tapi dia adalah Tuhan juga yang menjadi darah dan daging agar dia dapat mengalami apa yang saudara saya alami. Dia mau memastikan buat saudara dan saya bahwa dia itu sudah ada di tempat keadaan di mana saudara berada. Ya, firman Tuhan katakan, tadi firman yang sama tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di The Message, since the children are made of flesh and blood, it is logical that the Savior took on flesh and blood in order to rescue them by his death. By embracing death, taking it into himself, he destroyed the devil's hold on death and freed all who cowered through life, scared to death of death. It is obvious, of course, that he didn't go to all this trouble for angels. It was for people like us, children of Abraham. That's why he had to enter, saudara perhatikan ini. That's why he had to enter into every detail of human life. Then when he came before God as high priest to get rid of the people's sins, he would have already experienced it all himself. All the pain, all the testing, and would be able to help where help was needed. Saya suka bagian yang terakhir. Then when he came before God as high priest, jadi pada waktu dia menjadi imam besar bagi saudara dan saya, dia tidak hanya sedang menjadi imam besar yang diam saja, tapi dia menjadi imam besar yang ikut merasakan ya apa yang orang-orang yang ditebusnya alami. Bahwa firman Tuhan katakan di sini, dia sudah mengalami semuanya
ya, yang kita semua bisa alami. Semua pain, semua sakit, semua testing, semua ujian, dan untuk supaya apa? Untuk dia menjadi penolong yang sanggup untuk menolong saudara dan saya saat kita semua mengalami masalah dan kesulitan hidup. Saudara, Kristus sudah ada di semua tempat dan semua keadaan yang saudara dan saya bisa sebut dan alami hari ini. Di Efesus katakan dia itu bahkan ada di bumi yang paling bawah hingga langit yang paling tinggi. Dia ada di semua tempat, saudara. Bahkan yang paling buruk yang saudara dan saya tidak akan pernah alami di dunia ini. Ya. Dia lahir di kandang hewan. Tempat yang paling tidak mungkin, ya, hampir tidak mungkin seorang bisa lahir di sana. Ya. Dia mengalami penderitaan bahkan sampai matinya pun di kayu salib. Ya, Pak Andi sempat sampaikan minggu lalu, nggak salah. Ya, mohon maaf bahwa kemungkinan besar di kayu salib itu Kristus disalibkan dengan keadaan yang telanjang. Dan salib itu tidak tinggi ternyata. Salib itu pendek. Dan orang bisa lewat lalu lalang itu seperti display, saudara. Supaya orang Roma itu bisa menunjukkan bahwa ini loh, kamu kalau melakukan hal-hal yang jahat tuh jadi seperti ini. Saudara, dia sudah melewati itu semua. Bahkan satu hal yang saya lihat dan saya renungkan adalah pada waktu malam sebelum dia disalibkan, Kristus mengalami satu hal yang kita semua tahu, dari keringatnya itu keluar seperti darah. Saya sampai renungkan apakah ini hanya sekedar ilusi atau gambarannya penulis Injil, atau ini memang benar-benar darah. Lalu saya lihat di Google, ya Google lah tempat di mana kita mencari semua informasi. Dan saya menemukan, mungkin Dr. Diki, Pastor Diki sudah tahu, bahwa saya sampai mencatat di sini sebentar bahwa itu ada satu fenomena yang namanya extreme stress or anxiety. Satu keadaan stres yang sangat ekstrim dan kegelisahan yang sangat ekstrim. Dan ini sangat jarang terjadi. Hampir tidak pernah terjadi. Dan mungkin memang Kristuslah satu-satunya orang yang mengalami ini. Ya, dibilang di sini bahwa sweating blood, namanya hematohidrosis. Ini nama kedokterannya. Ya, bagaimana pembuluh darah kapiler yang kecil itu pecah dan kemudian menyerap masuk ke dalam kelenjar-kelenjar keringat sehingga itu keluar, ya, di dalam keringat bersama dengan keringat. Itulah yang Kristus alami. Ya, kalau saudara hari ini mengalami depresi, mengalami anxiety apapun, saya berharap ini boleh menjadi satu kekuatan buat kita semua di sini, bahwa Kristus pernah mengalaminya dan dia ada bersama dengan saudara dan saya hari ini. Saudara tidak sendiri. Saudara tahu dia sudah mengalaminya. Saya pikir kenapa ya ada orang seperti Kristus yang mau mengambil semua yang paling buruk. Ya, yang manusia saja tidak pernah akan mengalaminya, untuk supaya dia memastikan bahwa saudara dan saya itu tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu gelisah lagi dengan semua tantangan yang sudah alami. Ya, untuk memastikan bahwa setiap hal yang sudah alami itu tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Amin. Ya, dia mengambil semua bagian itu. Bagian yang terburuk yang manusia bisa alami, dia ambil, saudara, supaya kita semua tidak mengalaminya lagi. Ya, kok bisa ada yang seperti ini? Kok bisa ada Tuhan yang seperti ini? Saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini untuk supaya kita semua terbuka matanya bahwa Yesus, selamanya Yesus itu betul-betul selamanya Yesus. Ya, saya dari kecil banyak sekali dibesarkan dari keluarga Kristen, banyak sekali berdoa tentang Yesus, bicara tentang Yesus. Sampai saya lupa apa arti makna yang Yesus sudah lakukan dalam hidup saya secara pribadi. Sampai nanti mungkin setelah saya meninggalkan dunia ini dan saya bertemu dengan Kristus, saya akhirnya akan menyadari bahwa wow, ternyata harga yang Kristus bayar itu begitu besar.
Bahkan dalam kekekalan pun kita semua akan penuh dengan ucapan syukur dan tidak pernah berhenti, saudara, akan pekerjaannya. Karena kita melihat apa yang terjadi di alam maut dan bagaimana keadaan kita yang diselamatkan karena kita percaya kepada Kristus. Saudara, Dia adalah penolong yang terbukti dalam hidup kita semua di sini. Ya, kita semua adalah anak-anak yang dikasihinya, kita semua adalah orang-orang yang berarti bagi Dia. Kita itu bukan sampah, kita itu bukan hanya sekedar objek dari ambisinya, tapi kita adalah subjek dari isi hati Tuhan. Saudara itu berharga dan kita semua berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Ada satu hal yang ini satu kesaksian pribadi. Tadi lagunya menyatakan pengharapanku tidak akan pernah hilang. Ya, saya mau mendorong kita semua di sini bahwa di dalam Kristus kita itu selalu akan punya pengharapan untuk melihat bahwa pemulihan, pertolongan itu akan datang. Amin. Ya, ada satu janji yang saya dan istri saya pegang, ya mungkin saya nggak bisa sampaikan di sini, yang kami masih tetap pegang dan belum itu terjadi, tapi kami mau tetap pegang itu. Kami mau tetap mempercayai itu. Ya, bukan kami mau mengklaim, menuntut, tidak, tapi kami mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang mudah saudara untuk terharu, yang mudah untuk memberi, yang mudah untuk menolong. Dia bukan Tuhan yang mengeraskan hatinya. Dia Tuhan yang bahkan firman Tuhan katakan murkanya hanya sesaat, tapi kemurahannya seumur hidup. Dia itu bisa kesel sebentar saudara ngeliat, ini si Ian kok begini. Tapi pada waktu saya mulai melembutkan hati saya mulai mendekat lagi kepada dia. Dan dia melihat kelemahan saya, dia luluh hatinya. Hanya sebentar saja saudara. Tapi kasihnya itu begitu besar buat saudara dan saya. Saudara, saya mau mendorong kita semua di sini. Jangan pernah lepaskan janji yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Apapun itu. Apapun itu. Ya. Karena kita punya dasar untuk berharap. Kita punya dasar untuk berpegang pada janji itu. Dasarnya apa? Pribadinya. Pribadinya saudara. Itulah dasar kenapa kita masih pegang janji Tuhan kepada kita. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Dan Dia melakukan apa yang baik. Dia Tuhan yang tidak menepati janjinya. Dia Tuhan yang akan melakukan apa yang terbaik buat saudara dan saya. Ya. Pada waktu kita mulai melepaskan janji Tuhan, kita akan mulai kehilangan pengharapan akan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Saudara, pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Saya mau sampaikan di sini, saya ingat waktu saya mendengar firman Tuhan ini satu ayat yang muncul beberapa hari yang lalu. Ini satu firman yang luar biasa di Mazmur 123 ayat yang kedua. Mazmur 123 ayat yang kedua dikatakan, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Lihat seperti mata para hamba laki-laki. Kalau hamba itu mungkin berlutut ya. Zaman dulu itu. Memandang apa? Tangan tuannya. Ya. Dan seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mataku memandang kepada Tuhan Allahku sampai Ia mengasihani dan menolong aku. Saudara, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita bukan orang-orang yang hanya sedang menuntut hak, meminta reward. Tapi kita adalah orang-orang yang tahu persis bahwa Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dia adalah, kalau disebut Tuhan dan Nyonya, Dia adalah Tuhan dan Nyonya yang sangat penuh dengan kasih dan sayang. Tidak pernah menahan kebaikan. Sehingga kita adalah orang-orang yang setiap hari biarlah mata kita memandang kepada Tuhan dan mengharapkan belas kasihan dan pertolongannya. Dan Dia adalah Allah yang pasti akan menolong saudara dan saya. Dia bukan hanya sanggup, tapi Dia mau saudara. Dia mau, Dia telah buktikan
dengan apa yang dia lakukan di kayu salib buat saudara dan saya. Kalau maut saja sudah dia ambil alih. Tempat terburuk yang bisa manusia bayangkan itu ada di sana. Dia mau ada di sana. Apalagi untuk semua hal yang lain, saudara. Dia mau pulihkan saudara dan saya. Amin. Saya mau mendorong kita semua di sini, jangan sampai hilang pengharapan saudara di dalam Kristus. Amin. Ya. Nah, kemudian poin yang ketiga yang saya mau sampaikan di sini adalah Yesus adalah kasih karunia yang agresif atas dosa. Firman Tuhan di Roma 5 ayat 18 sampai 21. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Kristus, semua orang menjadi orang benar. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya akan buka juga di Roma 5 ayat 20 sampai 21 di The Message. Ini bagus sekali dikatakan di sini. All that passing laws against sin did was produce more lawbreakers. But sin didn't and doesn't have a chance in competition with the aggressive forgiveness we call grace. When it's sin versus grace, grace wins hands down. All sin can do is threaten us with that, and that's the end of it. Grace, because God is putting everything together again through the Messiah. Christ Jesus invite us into life, a life that goes on and on and on, word without end. Firman ini terus selalu ada dalam diri saya. Saya bukan orang yang sempurna, saudara, bahkan sampai hari ini. Dari mulai saya mengenal Tuhan, tahun 92 percaya pada Kristus. Banyak kali saya jatuh dalam dosa yang terus menerus bertahun-tahun dan tidak pernah bisa lepas. Ya. Dan banyak kali juga saya memilih dan memutuskan untuk tidak lagi ke gereja. Banyak kali juga saya mencari alasan untuk tidak melayani. Dulu saya melayani di setup itu masih bawa-bawa barang. Pagi-pagi jam 6 harus sudah siap, ready untuk ambil barang dulu, ambil mobil dulu untuk ambil barang. Saya punya alasan untuk bilang bahwa maaf, saya nggak enak badan, saya nggak sehat. Dan berulang kali saya banyak seperti itu. Tetapi saya menyadari setelah 30 tahun saya berjalan bersama dengan Kristus, kasih karunia-Nya itu agresif, saudara. Saya suka dengan kata-kata agresif karena sesuatu yang tidak hanya diam, tapi kasih karunia yang mengejar, kasih karunia yang terus memastikan bahwa saya akan terus pulih, terus sembuh. Kasih karunia inilah sebetulnya yang kita dapatkan dalam Kristus. Kesabaran Tuhan atas kelemahan saya, atas kekurangan saya, atas pelanggaran saya yang berulang kali tidak pernah membuat dia menyerah untuk melihat bahwa ada hal baik yang ada di dalam diri saya. Dan dia mau memastikan bahwa itu akan terjadi. Ya. Kasihnya itu mengharapkan segala sesuatu. Kasihnya sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Bahkan menanggung kelemahan saudara, menanggung hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Dia sabar untuk menanggung itu. Bahkan dia masih melihat ada hal yang baik yang saudara saya punya. Ya, kenapa dia sampai tidak pernah menyerah? Di balik semua sampah-sampah saudara yang mengubur saudara dan saya. Di dalam semua kekurangan, kelemahan dan dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Di dalamnya dia melihat ada satu mutiara yang berharga. Yang dia tahu bahwa it's worth it to pay. Untuk menebus, to redeem. Amin. Ya. Bahkan sampai hari ini ada kelemahan-kelemahan dalam diri saya yang sering kali membuat saya sebal sama diri saya sendiri, kesal. Baru 2 hari yang lalu saya minta maaf sama istri saya, terutama banyaknya sekarang dengan istri. Saya berharap ini yang terakhir, ya sebelum saya pulang kita selesai. Ya, jadi memang betul ya.
suami istri itu memang Tuhan pakai untuk mengubah kita bahkan sampai napas terakhir, saudara. Dan saya pikir saya cuma mau mendorong kita semua di sini yang pasangan suami istri, jangan pernah menyerah melihat sebelah kanan dan kirimu. Ya, tapi mulailah lihat, Tuhan, saya tahu bahwa pernikahan itu adalah satu proses untuk saya menjadi kudus. Pernikahan itu bukan tujuan untuk bahagia, saudara. Betul, ada kebahagiaan di situ. Jadi saudara pikir, wah, yang single-single saya nggak mau menikah. Bukan. Tapi kalau saudara tujuannya menikah itu adalah bahagia saja, saudara akan kecewa. Saudara akan tidak menemukan kebahagiaan sejati ada pada saudara tahu bahwa di balik pernikahan saudara, saudara itu sedang masuk dalam rencana Tuhan untuk menjadi lebih kudus. Menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan pakai pernikahan itu dengan cara yang berbeda dengan dunia ini. Dunia selalu mempropagandakan pernikahan itu sebagai yang bahagia. Cari dulu kriteria nih orang yang paling tepat supaya kamu bisa pas menikah langsung happily ever after. Seperti Cinderella. Mustahil, saudara. Ya mungkin untuk konselor pernikahan di sini setuju atau enggak, saya enggak tahu. Tapi saya percaya pada saudara ikut konseling pasti akan lebih gampang menemukan kebahagiaan lah ya. Dibanding saya dan pasangan saya yang belum ikut konseling. Tapi tetap tujuannya adalah kekudusan, penyalipan daging, penyerahan diri, menyangkal diri, saudara. Ya, itulah sebenarnya inti dari pernikahan. Menerima lagi, menerima lagi. Ya, beberapa hari lalu ada seorang yang ngomong sama saya bahwa ternyata hidup itu adalah tentang kemampuan kita untuk menerima. Wow, saya pikir dalam Tuhan menerima kehendak Tuhan. Kadang kita pikir kalau saya sudah menerima sampai titik ini, saya sudah menerima Tuhan, saya sudah terima nih sekarang. Selesai semua. Ternyata ada lagi beberapa tahun ke depan, kamu harus terima lagi sesuatu. Ya. Ternyata oke, Tuhan, saya mau belajar terima. Proses waktu berjalan, saya sudah terima lagi semua. Ternyata udah selesai, ternyata tidak. Ada lagi yang perlu saudara terima. Ya, apalagi saudara sudah berumur yang 50 tahun ke atas, sudah menyadari bahwa harus lebih banyak saudara terima. Betul? Ya. Harus lebih banyak saudara terima. Lagi waktu muda saya pikir saya nggak perlu menerima apa-apa. Pokoknya saya lakukan aja apa yang saya bisa. Setelah 50 tahun lebih, ya saya harus terima ini. Saya harus terima ini. Dari mulai, apalagi kelemahan fisik saudara. Dulu saya kalau begini itu sampai berapa kali oke. Tapi sekarang begini ambil cucian aja langsung berdiri. Sudah, kok sakit ya, ini sakit. Kesel juga saudara kadang-kadang. Tapi oh iya, ini ada bagian dari hidup, belajar menerima sesuatu. Ya. Dan sama dengan hubungan saya dengan istri saya juga. Baru berapa hari yang lalu saya minta maaf sama dia dengan sesuatu hal. Saya lakukan lagi sampai saya bilang ini saya itu bodoh, apa saya itu kurang pinter, apa saya itu keras hati. Jujur dari mulai saya minta maaf sampai saya malu untuk minta maaf. Tapi saya terus harus minta maaf. Ya. Dan saudara, saya sudah kadang-kadang capek dengan diri saya. Saya enggak capek dengan istri saya bersyukur. Saya bersyukur istri saya itu luar biasa ya. Saya capek dengan diri saya. Ya. Saya capek dengan diri saya. Kenapa? Karena saya itu terus mengulangi gitu loh. Ya hal yang seharusnya saya tidak ulangi. Apapun alasannya, karena trauma kamu lah, karena masa lalu kamu, apalah segala macam. Tapi saya tahu bahwa ini hal yang membuat saya tidak suka gitu. Kenapa saya harus terus mengulanginya? Tapi saudara, saya bersyukur bahwa saya punya Tuhan yang tidak pernah capek ya dengan kelemahan saya. Pesan saya hari ini, jangan pernah menyerah. Ya, kita punya Tuhan yang di dalam kegagalan kita pun, dalam dosa pun, ya kasih karunia-Nya itu kuat. Saya suka dengan ayat bahasa Inggris ini. But sin didn't, tapi dosa, kelemahan itu tidak pernah dilampau, and doesn't, dan sekarang punya kesempatan untuk berkompetisi dengan pengampunan yang agresif yang kita sebut kasih karunia. Gak ada kesempatan saudara. Dalam Kristus, dosa apapun tidak pernah akan menjadi sesuatu yang mengejutkan dia. Kelemahan apapun yang saudara punya, dia tahu. Karena dia pernah menjadi darah dan daging.
sejahat-jahatnya orang seperti apapun, dia pernah lihat dan dia pernah terima dan dia pernah alami perlakuan itu. Ya. Dan when it's sin versus grace, kalau seperti tinju, ya, dosa melawan kasih karunia, ya, grace wins hands down. Tidak ada istilah dosa itu menang melawan kasih karunia. Jadi pesannya, saudara, saat saudara mengalami kelemahan, saudara sedang mengalami kegagalan dalam hidup, saudara sedang kecewa dengan diri saudara dengan dosa apapun, tidak ada tempat yang lebih baik selain mendekat kepada aggressive forgiveness itu, yaitu Kristus. Gak ada, saudara. Semakin saudara saya menjauh dari pertemuan ibadah, dari home cell, dari ketemu orang, saudara pikir bisa pulih? Tidak. Tidak. Akan semakin parah keadaannya. Ya. Inilah pentingnya kita punya punya satu determen, satu kebulatan hati untuk mau saya jatuh berulang kali, mau saya nista, najis seperti apapun, pokoknya saya mau ke gereja. Nah, orang pikir, gila ini orang udah berdosa, begini kok masih mau gereja. Tapi itu yang benar. Kan di dalam rumah Tuhanlah kesempatan sudah dipulihkan. Di dalam home cell ketemu dengan saudara seiman, disitulah satu-satunya kalau saya boleh bilang. Kesempatan saudara dipulihkan karena di sana sudah bertemu dengan Kristus. Saya nggak bilang bahwa di rumah sudah nggak bertemu dengan Kristus, tapi daging kita itu begitu lemah, saudara. Ya, pada waktu kita dalam keadaannya begitu desperate, begitu putus asa dengan kesulitan hidup, dengan dosa yang berulang kali kita lakukan. Bahkan untuk berdoa pun, saudara saya itu seringkali nggak mampu. Apa saya saja ini seperti itu? Saya pikir tidak, kita semua seperti itu. Ya. Ada satu ayat yang saya mau sampaikan di sini, Keluaran 29 ayat 37. Ini firman Tuhan waktu Musa membuat tempat kudus ya untuk mempersembahkan korban. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Saya suka bagian terakhir ini. Setiap orang yang kena, kok ini mezbah? Cuma nempel aja jempolnya, nempel aja kelingkingnya, akan menjadi kudus. Wow, mezbah bisa begini, benda. Tuhan bilang sama Musa dan Harun, kuduskan itu selama 7 hari. Diberikan darah domba. Ya. Dan pada hari ke-7, setiap orang yang menyentuh mezbah itu akan menjadi kudus. Saudara, apa saudara tahu bahwa mezbah maha kudusnya menunjuk pada Kristus? Ya. Kristus adalah kekudusan yang tidak hanya ada di atas tahta. Yang diam saja menunggu orang datang. Atau bahkan pada waktu orang datang, kamu harus bersih dulu ya, ini baju saya putih. Ya, tolong kalau kamu kotor, jangan pegang-pegang saya. Nanti saya jadi kotor. Enggak seperti itu. Kekudusan Tuhan itu tidak pasif. Kekudusan Tuhan itu aktif dan agresif. Bahkan sekotor apapun seorang, saat dia menyentuh Kristus dan disentuh oleh Kristus, bukannya Kristus yang menjadi kotor, tapi orang itu yang menjadi bersih. Sudah menangkap? Ya, itu yang luar biasa. Pada waktu saya tidak kudus, saya menyentuh mezbah maha kudus itu Kristus. Atau Kristus menyentuh saya. Bukan mezbahnya menjadi najis, tapi saya yang menjadi kudus. Saudara ingat cerita tentang wanita yang sakit pendarahan? Bagaimana dia begitu merasa najisnya, karena memang di imamat dikatakan orang yang pendarahan wanita itu memang najis. Sampai dia datang pada Yesus pun, saya percaya bukan dengan begini. Dia pasti datang dengan merangkak pelan-pelan, dengan memakai tutup muka mungkin wajah. Ya, Yesus dengan begitu banyak kerumunan, dia menerobos dan dia memilih untuk menyentuh Yesus dari belakang. Dia nggak berani untuk berhadapan muka dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa inilah si maha kudus itu. Dia hanya berharap untuk sembuh. Tapi betul apa yang dia lakukan saat dia menyentuh Kristus. Bukan Kristus bilang, wah ada kenajisan yang menyentuh saya najis sekarang. Untungnya Yesus gak seperti itu. Betul, saya kudus, jangan sentuh saya. Orang yang menyentuh, kalau saya mungkin,
waduh ini najis ini, waduh saya bisa ketularan atau saya bisa jadi tidak kudus, betul? Kayak virus gitu ya. Tapi Kristus gak seperti itu. Virus apapun, dosa apapun, kerajaan apapun yang menyentuh dia menjadi kudus. Dan bukan hanya itu, dia dipanggil, hai anakku, kamu telah sembuh. Saudara, tidak ada tempat yang lebih baik selain saudara datang kepada Kristus. Tidak ada saudara, dialah kekudusannya agresif atas kenajisan pelanggaran dosa. Amin. Ya, saya suka dengan bagian ini, terakhir, sudah merah saudara, itu countdown-nya. Saya selalu lewat. Oke, terakhir terus ya. Tapi ini terakhir, benar terakhir. Saya suka dengan bagian ini karena saudara ingat waktu Musa mau melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang kamu gak akan pernah bisa melihat wajahku. Tapi aku akan berjalan ya. Dan kamu akan kutaruh di celah gunung. Dan kamu akan melihat aku dari belakang. Betul? Tapi Kristus datang ke dunia ini. Kita melihat wajah Allah. Melalui Kristus. Wanita itu tidak berani memandang wajah Kristus. Karena dia tahu dia tidak kudus. Tapi firman Tuhan katakan ya di Matius 9:20-22, gak usah dibuka tapi saya akan sampaikan. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia. Dan bukan hanya itu saja, dia berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, di dalam Kristus kita itu bisa memandang wajah Allah. Dan Allah berkenan untuk memandang saudara dan saya. Ya. Dan pada waktu Allah memandang saudara, itu yang terjadi di firman Tuhan katakan bahwa yang mungkin Pastor Yosef sering doakan setiap kali mau menutup ibadah, ya, biarlah wajahmu dihadapkan kepadaku, sehingga aku beroleh damai sejahtera. Biarlah wajahmu itu menyinari aku sehingga aku beroleh kasih karunia. Itulah yang dinantikan oleh bangsa Israel sejak zaman dulu. Wajah Tuhan aku mau lihat. Bahkan Musa bilang aku mau lihat wajahmu Tuhan. Supaya aku bisa beroleh kasih karunia. Supaya aku bisa beroleh damai sejahtera di hadapanmu. Tapi Tuhan itu enggak bisa. Karena kamu memang tidak kudus. Tapi Kristus itu berpaling dan memandang wanita itu. Dia memandang saudara saya hari ini. Ya, supaya saudara saya bisa melihat bahwa Allah tidak lagi memalingkan wajahnya dari saudara dan saya. Tapi dia sudah memandang saudara dan memberikan pada saudara kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Amin. Amin. Oke, kita mau tutup. Ya. Saya mau ajak kita semua bagi berdiri. Kita mau memuliakan Yesus. Tidak ada satu hal apapun yang saya ingin untuk sampai kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Selain pada waktu kita keluar dari tempat ini, kita semua semakin terkagum dengan Kristus. Kita semakin kagum dengan Yesus untuk semua hal yang luar biasa yang dia lakukan. Dia bukan hanya menyelamatkan kita untuk hidup kekal, tapi dia juga ada bersama dengan kita, memastikan bahwa hari-hari kita di dunia ini baik keadaannya dan terpelihara oleh karena kasih karunia-Nya. Saudara, pilihlah untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hiduplah untuk menjadi orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Pilihlah untuk saudara menjadi orang-orang yang tahu persis bahwa di luar Kristus, kita itu bukan apa-apa dan benar-benar bukan apa-apa. Aku berdoa ya Tuhan buat semua jemaat JB3 Tuhan. Pada pagi hari ini. Biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus mau tinggal dalam kasih karunia-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang tahu bahwa hanya di dalam kasih karunia-Mu lah kami bisa mendapatkan semua hal yang baik Tuhan. Yang Kau telah sediakan buat kami. Saudara, banyak kali dalam hidup saya
Saya merasa bahwa saya punya resource yang cukup, sumber daya yang cukup untuk saya bisa berhasil. Saya merasa bahwa saya punya banyak hal yang tools yang saya punya untuk membuat saya itu bisa mencapai sesuatu apa yang saya inginkan. Tapi saya mau sampaikan saudara, dalam perjalanan hidup saya mengalami berulang kali. Sampai saya kapok, saya menyadari bahwa ternyata tools, resource, keahlian, kepandaian, kebijaksanaan, apapun yang saya punya itu tidak cukup untuk bisa menolong saya. Sampai saya memilih untuk Tuhan, saya mau melepaskan semua kebijaksanaan saya. Saya mau melepaskan semua keahlian dan kepandaian saya. Saya mau memilih, saya memang hidup karena kasih karunia-Mu. Kalau saya ada hari ini itu semuanya karena kasih-Mu. Dan itu bukan karena saya sendiri. Amin. Satu firman terakhir yang saya mau sampaikan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita menyanyikan lagu ini. Kita mau pegang dada kita dengan tangan kita masing-masing di sini. Dengan ucapan syukur kita mau naikkan. Kita katakan selamanya Yesus, selamanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih.